Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini baru bisa menyampaikan siaran langsung dari Kiai Haji Fuad yang sering kita kenal dengan Gus Fuad Pleret, dengan pengantar Gus Fakih, sosok muda yang gigih dan aktivis muda NU kultural, juga aktif di organisasi afiliasi Nahdlatul Ulama, yaitu PMII. Juga kepada Dr. Sugeng yang langsung menerangkan, menjelaskan terkait dengan Hablu Group Kiai Fuad. Tapi ala kuliah hal apapun itu yang disampaikan Dr. Sugeng tetap bermanfaat untuk menarik para akademisi turut bagaimana mengikuti perkembangan diskursus ini, lebih-lebih pada para muhibbin. Tapi saya ingin membocorkan di sini, kalau saya bukan karena keahlian saya di bidang biologi, saya lemah dalam bidang biologi. Iya, saya hanya bagian daripada masyarakat santri yang turut senang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjaga marwah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Sehingga kita, saya kira tidak berlebihan masyarakat pesantren untuk turut mengawal relativitas ilmu pengetahuan. Dan ternyata di tengah relativitas perkembangan ilmu pengetahuan itu ada banyak hikmah. Hikmah untuk memahami relasi kosmologi antara Allah, kealaman atau kesemestaan, dan lingkungan hidup. Juga hikmah untuk memberikan pengetahuan kita terkait dengan deteksi genealogi atau secara spesifik terkait dengan genetika makhluk hidup yang bernama manusia, sehingga dengan berbagai variasi tipologi manusia, ada yang penipu, ada yang pendusta, ada yang jujur, atau dengan meminjam istilah agama itu ada yang musyrik, ada yang kafir, ada yang munafik, dan ada kelompok yang tetap muslim, mukmin, muhsin, muslih, yang betul-betul menjaga komitmen risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Tapi tetap saja tipologi muslim, mukmin, muhsin yang menjadi karakter nubuwah dari Nabi Nuh, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian ke Nabi Mustafa Muhammad SAW, ada saja sosok-sosok manusia yang musyi, sosok-sosok manusia yang sebagai perlawanan dari muslih. Jadi ada muslih, ada musyi. Muslih dengan tipologi melanjutkan risalah kenabian dengan tipologi yang dibangun atas
akar kemusliman, kemukminan dan kemuhsinan itu. Baik, terlepas dari pengantar ini, kita memang tidak perlu alergi untuk turut mengambil bagian dalam perkembangan pengetahuan ini. Bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang tetap menjaga nilai ketauhidan dan kemanusiaan, tapi juga punya hak untuk mengambil manfaat dari perkembangan pengetahuan, meskipun di tengah perkembangan pengetahuan itu selalu muncul relativitas ilmu pengetahuan itu. Tapi setidaknya dalam diskursus ilmu pengetahuan ini ada hal-hal yang bisa kita ikuti. Setidaknya sampai detik ini tentang uji DNA itu masih bisa diakui validitas atau keabsahannya. Sampai detik ini belum ada yang bisa meruntuhkan uji DNA. Setidaknya temuan DNA yang belum bisa diruntuhkan ini bisa kita jadikan untuk data kita. Meskipun dikatakan sementara, memang dunia ini sementara. Nanti ada uji DNA yang paling valid, yaitu di akhirat. Ketika yaumul ba'tsi nanti. Nah, ini ya semuanya memang sementara semua. Jadi uji DNA ini sementara juga. Kalaupun nanti ada temuan baru terkait dengan counter hasil uji DNA, terkait dengan hal-hal yang kurang lebihnya dari uji DNA ini, itu persoalan nanti. Yang penting kita sebagai orang Muslim melihat apa yang di depan kita, tanpa harus melihat apa yang jauh di depan kita. Karena hidup ini sementara, kita nikmati aja apa yang ada di depan mata kita, terlepas dari apa yang kita nikmati dari apa yang ada di depan kita itu, kita tetap menyerahkan hidup ini kepada Allah dan tetap menjaga komitmen kemanusiaan. Ilmu pengetahuan yang relatif bisa kita jadikan sebagai bahan diskursus untuk mengisi ruang kehidupan ini. Karena dalam posisi apapun, ilmu pengetahuan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam melakukan diskursus, dialektika dalam ruang kehidupan ini, daripada dengan pikiran kosong, halusinasi, imajinasi, fiksi yang berhenti kepada tercerabutnya akar pikiran dan pengalaman empiris kita, sehingga fiksi yang tercerabut dari rasionalitas dan empirisme itu adalah fiksi yang cenderung halu dan menyesatkan. Tapi fiksi yang menguatkan semangat membangun relativitas dan rasionalitas serta empirisme itu akan menjadi fiksi yang kontributif. Tapi fiksi yang berhenti pada fiksi itu sendiri tanpa dikuatkan dengan gerak potensi rasio atau empirisme manusia, maka fiksi itu akan menjadi halusinasi yang membahayakan bagi umat manusia. Lah, kita ingin tidak melepaskan hal-hal yang berbau fiktif, fiksi, tetapi bagaimana fiksi yang tetap menjadi bumbu yang berarti dalam kehidupan ini bisa kita manfaatkan untuk mengiringi potensi rasio dan mengiringi pengalaman empiris kita, sehingga tidak menjadi fiksi yang tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa dimanfaatkan, atau fiksi yang mati dengan fiksi itu sendiri.
Apa yang menjadi pengantar saya ini sebenarnya adalah pengantar untuk menyambut pengumuman hasil dari tes DNA Kiai Fuad. Ternyata Kiai Fuad sosok yang betul-betul merespon ilmu pengetahuan ini, tidak anti ilmu pengetahuan, betul-betul menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sebuah perkembangan peradaban untuk menguatkan proses dialektika kehidupan kemanusiaan ini. Sehingga beliau tidak berhenti kepada apa yang diterima dari abaunal awalun, dari para leluhur-leluhur sebelumnya, tapi juga mendialektikakan prinsip-prinsip normatif atau ajaran-ajaran para leluhur untuk didialektikakan, didiskursuskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam konteks catatan nasab yang ada di Kiai Fuad, oleh Kiai Fuad juga tidak segan-segan bagaimana itu didialogkan dengan perkembangan pengetahuan, yaitu uji DNA. Ternyata simetris apa yang ada dalam catatan Kiai Fuad terkait dengan kenasaban beliau yang bersambung ke Wali Songo, simetris dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu uji DNA yang haplogrupnya adalah haplogrup O, yang itu memiliki jalur dari seorang ibu yang bersambung terus ke Wali Songo melalui jalur ibu. Perlu diketahui, dari dulu Dzurriyyah Wali Songo tidak pernah mempermasalahkan sistem pernikahan yang harus mengambil jalur laki-laki yang masih berintisab kepada Nabi Muhammad SAW, tapi semuanya itu telah dibuka ruang sistem pernikahan sebagai sebuah media transformasi untuk pribumisasi Islam, sehingga hikmah perjuangan Wali Songo atau pribumisasi perjuangan Wali Songo ini bisa lebih humanis dan diterima oleh masyarakat karena menggunakan berbagai jalur, tidak hanya jalur menyampaikan nilai-nilai keutamaan nubuah, tapi juga jalur melalui jalur kebudayaan. Selain jalur kebudayaan, baik kebudayaan dalam arti seni, kebudayaan dalam arti melakukan satu sistem integrasi nilai-nilai antara nilai yang menjadi prinsip ajaran Islam dan nilai yang menjadi kearifan lokal atau local wisdom. Selain itu juga melalui pernikahan, sehingga banyak Dzurriyyah Wali Songo yang berkembang luas di tengah masyarakat kita. Bisa jadi mungkin masih ada jalur laki-laki yang masih hidup sampai sekarang, yang juga bisa kita saksikan dari hasil uji DNA dan catatan di beberapa kiai yang nggak bisa saya sebutkan di sini, dan bisa jadi lewat perempuan seperti yang sekarang ini bisa kita saksikan dari hasil uji DNA Kiai Fuad, yang beliau haplogrupnya adalah haplogrup O, dan itu tidak pernah kita permasalahkan, baik putra maupun putri sama saja dalam tradisi Wali Songo. Bahkan kalau saya boleh membuat satu anekdot, bukankah lewat jalur perempuan, tapi jelas haplogrupnya yang bersambung ke Wali Songo dan ke Nabi Muhammad SAW, daripada ingin mengaku berintisab kepada Nabi,
Dari jalur laki-laki dilacak tidak, perempuan juga tidak. Jalur langsung ke Nabi tidak, Quraisy saja tidak, apalagi ke Nabi. Perempuan tidak, laki-laki juga tidak. Tapi masih ngotot ingin diakui sebagai cucu Nabi. Ini kan problem psikis ini. Problem psikis yang luar biasa. Mengapa Quraisy saja tidak ingin memaksa ambil intisab kepada Nabi? Perempuan juga tidak, laki-laki juga tidak ingin memaksa sebagai cucu Nabi. Yang paling ironi, yang mengejutkan dunia, yang juga tidak lepas dari keterkejutan kita terhadap fenomena ini, ternyata hablog grupnya justru malah G. Ini kan jadi problem. Nah ini kalau psikologi seperti ini tidak segera dihentikan oleh generasi yang sekarang berada dalam perkembangan ilmu pengetahuan lewat genetika, kalau nggak segera disadari, terus pikiran itu terlalu tinggi mengandekan sesuatu yang tidak realistik, ini nanti merusak psikis generasi yang akan datang. Paling tidak para habaib sekarang ini sudah merasakan, kasihan habib-habib yang bocil-bocil ini. Mereka terlalu dididik dengan pengandian yang terlalu tinggi sebagai cucu Nabi. Akhirnya bocil-bocil ini pada pamer buku sertifikat dari Robito, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Ini kan kasihan. Jadi kayak ada shock antara pengandian yang diterima dari pihak keluarga dengan realitas perkembangan pengetahuan dan realitas data-data literatur tentang ketersambungan mereka kepada Nabi, dan semuanya zong, tidak ada hubungannya sama sekali. Ini kan kasihan. Mungkin tidak bisa menyalahkan para habaib yang sudah dipanggil Allah, para luhur-luhur mereka, mungkin karena mereka nggak tahu. Tapi sekarang ini mereka udah tahu realitas perkembangan genetika, perkembangan DNA, tahu realitas data-data yang dipaparkan oleh Kiai Imad, itu membuktikan mereka nggak ada hubungannya dengan Nabi. Ini harusnya segera rapat diskusi, rapat robitoh untuk menghentikan membuat pengandian yang terlalu tinggi sebagai cucu Nabi. Dan itu nothing tulus disampaikan oleh generasinya, biar tidak memperpanjang pengandian sampai generasi yang akan datang nanti malah stres, nanti jadi tertawaan masyarakat di zamannya ketika masih mengaku sebagai cucu Nabi, sementara tidak ada data tertulis, sementara tidak nyambung genetikanya. Kiai Fuad, subhanallah, lewat perempuan mulia, doa yang paling mulia itu di antara dua orang itu ibu bagi seorang anak. Beliau memiliki hablog grup O yang betul-betul di situ menggambarkan beliau masih punya jalur dari perempuan ke Wali Songo, yang ke atasnya ke Nabi Mustafa Muhammad SAW. Jalur perempuan mulia, sehingga kita tidak pernah merendahkan jalur perempuan maupun jalur laki-laki sebagai sebuah genealogi yang masih memiliki ketersambungan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Kiai Fuad adalah zuriyah Nabi, lahu nutfah nubuwah, dan akhirnya betul yang dikatakan para kiai-kiai kita, semua yang masih menjadi mazahirul ummah hampir semuanya punya nutfah nubuwah, lahu nutfatun. Dari sini para muhibbin juga harus memahami, realistis dalam merespon perkembangan diskursus nasab ini. Pada prinsipnya semua harus dimuliakan, para habaib pun harus dimuliakan. Kita nggak perlu benci dengan Pak Alwi, tapi jangan salah mencintai.
baik dari segi literatur maupun dari segi uji DNA, justru yang paling dekat menjadi zuriyah Nabi itu adalah Wali Songo, zuriyah Wali Songo. Jangan salah mencintai. Sudah dibuktikan dari 3 aspek, baik filologi maupun DNA maupun literatur. Ayo jangan mundur ke belakang. Kemanusiaan harus kita samakan, Ba'alwi harus kita manusiakan. Tapi kejujuran ilmu pengetahuan, kejujuran hasanatul ros, kejujuran kajian filologi tetap harus kita hargai. Jangan salah mencintai. Akhirnya saya ucapkan selamat untuk Kiai Fuad. Indaka nutfatun min nutfati Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.